Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Bagaimana puasanya? Semoga ini kita udah menjelang di akhir-akhir Ramadan nih gitu, dan alhamdulillah badan sih sudah mulai makin beradaptasi gitu ya. Dan hari ini kita kedatangan dokter kita yang paling ganteng juga pada hari ini. Kita sapa dokter Pondranya dulu kalau gitu. Apa kabar, Dok? Oh, baik Mas Rian. Waduh. Thank you, Dok, udah sempat. Gimana Mas Rian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih udah datang ke sini, dan kita hari ini punya anak baru, Dok. Anak baru. Kalau anak baru kan biasa masih grogi-grogi gitu ya, Iya. gitu. Boleh. Mesti kita goda-godain dulu nih. Mana nih Mbak Nidia? Halo semuanya. Aduh, apa banget ya. Hai Mas Rian. Hai Kabar, dokter. Mbak. Halo Mbak. Sore ini kita akan membahas satu topik tentang kesehatan lagi. Hari ini bukan ini kita akan bahas satu penyakit yang juga banyak ditakutin oleh orang-orang di Indonesia, yang namanya hipertensi. Hipertensi, Nah, tekanan darah tinggi ya Mas ya. nah, kalau ini dia udah punya gambaran tentang hipertensi, boleh nggak sharing dulu nih? Kira-kira mau nanya nggak ke dokter tentang hipertensi, apa ya yang bisa ditanya sama dokter? Banyak nih pertanyaannya sih dok. Sebenarnya hipertensi ini kan, iya kita taunya ya cuma tekanan darah tinggi gitu. Gimana kata orang juga bilangnya, iya itu kan penyakit bawaan gitu, penyakit yang genetik gitu. Itu sebenarnya bener nggak sih dok? Darah tinggi ini kita ngomong darah tinggi ya. Tapi sebelumnya sih kita lihat dulu ya, apa sih yang disebut darah tinggi ya? Sebelum kita mau ngomongin yang itu dulu ya. Bahwa memang darah tinggi itu adalah keadaan yang menetap di mana tekanan darahnya itu lebih dari atau sama dengan 140 dan 90 ya. Ini komponennya ada dua ya. Kenapa sih kita sebut 140 90 atas bawah itu, karena sebenarnya dua komponen itu adalah tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, itu istilahnya. Ya, itu pasti Mbak Nidia sama Mas Rian mungkin udah paham itu ya. Ya, mungkin sebelum ngomong ke faktor resiko juga jangan lupa bahwa data WHO ya 2009 di dunia 22% loh. Ya, itu udah seperempat berarti ya dari seperempat. Sementara data dari Indonesia sendiri yang 2019 dari Riskesdas itu 34% penduduk ya usia 18 tahun ke atas itu kena hipertensi gitu ya. Jadi memang cukup banyak ya sebenarnya ya. Ya, itu seperti itu. Nah, dibilangin tadi mengenai faktor resiko, bahwa betul sekali memang bahwa keturunan itu juga salah satu faktor resiko. Nah, kita mungkin membaginya yang lebih gampang seperti ini kali Mbak Mas ya. Ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi sama yang tidak dimodifikasi, tidak dapat dimodifikasi. Contohnya apa kalau tidak dapat dimodifikasi? Berarti kan kayak Mas Dian kan punya orang tua yang nggak mungkin dimodifikasi kan? Jadi riwayat keluarga itu nggak bisa dimodifikasi. Ya usia juga ya herediter ya. Kemudian usia juga tidak bisa dimodifikasi ya, karena memang kalau usia tua mungkin pasti lebih rentan kan. Kita nggak mungkin bisa muda lagi gitu ya istilahnya. Dan juga jenis kelamin gitu ya. Itu juga begitu. Sementara yang dapat dimodifikasi itu hanya kayak kegemukan, obesitas ya, faktor risiko merokok, kemudian aktivitas yang kurang gitu ya, kemudian ada lagi konsumsi garamnya itu banyak, terus kemudian dia ada penyakit kolesterol gitu. Sebenarnya hampir rata-rata 80% itu dia kena hipertensi karena pola hidup, Mbak. Tadi ada yang menarik tuh. Saya kira tuh awal-awal konsumsi garam tuh emang ada ngaruhnya ya sebenarnya sama darah tinggi tuh. Saya kira tuh sesuatu mitos gitu loh, dok. Tapi ternyata bener ya? Iya, memang betul, Mbak. Jadi memang jadi kita kalau istilahnya untuk menghindari supaya tidak terjadi darah tinggi, sebenarnya konsumsi garam yang kita kurangi, Mbak. Tapi para penderita darah tinggi ya memang harus menjaga untuk konsumsi garamnya, sebenarnya begitu. Nah, kalau terkait dengan puasa sendiri nih, Dok, gimana sih orang-orang hipertensi ini, orang darah tinggi ini dengan kondisi puasa gitu? Ada pantangan atau ada anjuran khusus gitu kepada mereka? Silakan, Dok.
Oke, Mas Yan. Ya ini menariknya memang kan kita selalu berkaitan dengan puasa ya. Tapi jangan lupa bahwa puasa ini sebenarnya untuk para penderita baik darah tinggi ataupun diabetes ataupun penyakit lainnya, misalnya penyakit Heeh. lambung atau sakit mah ya. Artinya dia malah teratur kan. Hmm, Satu, apa yang teratur kalau kita dalam puasa ini? Pola makan kita pola teratur kan. makan, Ya. betul. Kita dikasih waktu untuk sahur, dikasih waktu untuk buka gitu ya, sesuai dengan jamnya. Kita mempunyai suatu pola pattern yang teratur. Kemudian apalagi yang kira-kira ya mempengaruhi untuk di puasa? Kestabilan emosi, ya kan? Ketenangan. Nah, sudah cukup sebenarnya untuk puasa. Tidak ada pantangan khusus ya. Maksudnya untuk oh dia tidak boleh berpuasa karena pada prinsipnya obat itu bisa dimodifikasi, Mas, Mbak. Artinya gini misalnya, oh yang bisa 2 kali sehari kita bisa juga kasih yang sekali sehari, bisa minum pas ketika apa sahur gitu kan. Iya, jadi memang kita bisa ngatur ya pola makan itu sebenarnya kalau kita atur prinsipnya sebenarnya tidak hanya kurangi garam ya. Kalau garam itu biasanya dibatasi ya. Biasanya kurang dari 5 gram, sekitar 1 sendok teh lah per hari. Pada prinsipnya ya. Jadi entah mau dibagi seperti apa ya kira-kira kalau misalnya Mas Rian mau pagi atau yang gurih atau yang pas ketika buka. Biasanya ketika buka kita yang rata-rata yang lebih lebih bebas kan dibandingkan kalau ketika yang sahur Oh, kan, sahur males biasanya. Jadi memang ada batasan, misal kalau garam itu biasanya kurang dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh. Jangan lupa juga gula juga harus dibatasi biasanya untuk penderita hipertensi kan kurang dari 50 gram gitu ya. 50 gram misalnya. Nah, kemudian juga protein kita harus batasi, lemak juga harus dibatasi. Memang sebenarnya boleh tapi dibatasi. Tapi jangan lupa juga ketika buka atau ketika sahur jangan lupa dengan banyak food ya atau mungkin yang lebih ke diawetkan sebenarnya. Yang dimasak aja. Baiknya sih seperti itu. Maksudnya kayak Kayak junk food atau frozen fast food food gitu. gitu ya. Frozen food begitu. Itu dia lebih kita hindari kan yang diawetkan, kemudian yang fast food gitu ya. Nah, itu kita sebut junk food lah ya istilahnya ya. Itu yang harus dihindari sebenarnya gitu. Berarti intinya Dok, makanan apa aja sih yang lebih dianjurkan dan yang dihindari gitu? Ya, yang pasti ya tidak boleh terlalu ya itu yang satu memang hindari yang junk food ya atau istilahnya yang fast food gitu ya. Kemudian yang asin-asin gitu ya kayak misalnya kita telur asin atau ikan asin gitu ya itu kan udah jelas kandungan garamnya tinggi tuh. Itu yang harus dihindari sebenarnya. Ya, justru kemudian lemak-lemak seperti gorengan gitu ya. Yang diulang berkali-kali itu juga harus dihindari juga. Jadi memang ada acuannya gitu. Memang baiknya seperti itu. nah, dok, itu kalau orang hipertensi itu kan harus minum obat rutin juga ya? Itu kan Oh, iya, betul, betul. ada nggak sih peluang untuk si pasien ini untuk akhirnya bisa berhenti dari minum obat rutin? Karena kan ya ditakutin juga kan kalau obat rutin nanti Ya, ginjal lah apalah gitu. ya, jadi memang yang pertama harus dilihat adalah bahwa pendiagnosanya ataupun pemeriksaan awalnya. Jadi memang harusnya tensi itu diambil rata-rata lah, gitu ya. Misalnya Mas Rian ke klinik sehari, oh tinggi, kemudian nanti 3 hari lagi dicek lagi, kemudian seminggu lagi dicek lagi, misalnya gitu ya dengan keadaan berbeda. Kalau memang ditetapkan bahwa oke ini ya darah tinggi dan memang ada faktor risiko tadi ya, dia merokok, obesitas, dan ternyata dokternya memutuskan bahwa oke Anda harus minum obat gitu ya. Ya biasanya itu kalau sudah itu memang harus seumur hidup nih Mas. Ya karena ya tapi memang ada beberapa yang memang yang ternyata dia lepas kemudian dia menjadi normal ya. Tapi itu kan tidak semua orang kondisinya sama ya. Pada saat didiagnosa harus pasti gitu ya. Tapi simptom awal apa sih yang bikin orang perlu untuk melakukan pemeriksaan? Ini jangan-jangan gue hipertensi nih gitu. Ya jadi sebenarnya darah tinggi itu silent killer Mas istilahnya tuh. Ya, Hmm. dia nggak ketahuan sebenarnya. Dan itu banyak saya temukan ataupun teman-teman yang temukan di lapangan tuh yang dalam praktek gitu ya. Jadi mereka jujur aja tensi itu memang tidak terdetek biasanya. Ya kan disebut silent killer. Tapi ada juga memang yang beberapa tuh ada keluhan ya seperti misalnya sakit kepala dia ya. Dia mungkin matanya kabur gitu ya. Ada kayak cemas, debar-debar ya, terus kemudian dia pusing, udah lelah ya, ada sakit di dada, tapi itu kan tidak spesifik ya. Jadi tidak sama, tidak bisa kalau mungkin bicara dengan diabetes kan kemarin ada gejala khusus ya, ya Ya, ya. yang kira-kira untuk diabetes ya. Tapi kalau hipertensi ini kita bahas bahwa gejalanya itu lebih tidak kelihatan, silent killer. Ada pengaruh nggak sih
kondisi pandemi COVID dengan si hipertensi ini sendiri gitu. Kalau dengan puasa kan tadi malah tambah sehat gitu ya. Nah, dengan orang yang sebelumnya individu sudah mempunyai gejala hipertensi, misalnya yang tekanan darah tinggi, dia sering berdebar-debar. Nah, ditambah lagi dengan adanya COVID, makanya orang yang usia lanjut, yang punya komorbid, kan sekarang harus diam di rumah, stay at home, gitu ya. Kemudian dia social distancing dan segala macam. Ya, karena memang dia rentan sekali, Mas. Sebenarnya prahipertensi sama hipertensi itu beda nggak sih? Kenapa ada pra-nya gitu? Oh iya, ya betul. Ya ini memang kita benar Mbak. Ya saya mungkin tadi belum menjelaskan bahwa sebenarnya ada kategori ya. Jadi kita ambil dari American Heart Association ya, kita tetap prinsipnya kita kiblatnya ke sana bahwa dari JNC7 itu ada klasifikasi. Memang dibagi ya normal, ada prohipertensi, betul yang Mbak katakan, ada hipertensi stage 1 dan stage 2. Ya, yang paling gampang itu adalah tekanan darah yang normal itu memang harus di bawah 120/80. Itu normalnya ya. Kemudian kalau untuk yang dikatakan kategori hipertensi 1 itu yang 140, bawahnya 90. Nah, ini 140 ini mencapai hingga 159. Sementara bawahnya 90 sampai 99. Jadi kalau sudah sampai 160 dan 100 bawahnya itu udah hipertensi stage 2. Nah, tapi sebelum mencapai hipertensi stage 1 tadi kan antara normal dan stage 1 kan berarti ada ya sekitar 120 hingga 139 ya. Dengan di bawahnya sekitar 80 sampai 89. Nah, itu kita kan katakan pra itu sebenarnya bukan keadaan di mana itu hipertensi, tapi di suatu waspada ataupun titik di mana itu sebagai acuan untuk meningkatkan kewaspadaan. Oke, waduh, thank you banget nih dok. Sekali lagi dokter, Mbak Didia, makasih banyak udah bisa sharing. Banyak, dokter. Makasih Mas Rian. Dan buat teman-teman semua, udah mau maghrib nih, jadi siapin cemilannya, siapin yang sehat-sehat tentunya ya. Sehat, benar. Sehat-sehat. Selamat berbuka puasa. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.